Baik, ini adalah presentasi saya yang saya kemarin sampaikan di itu. Saya kemarin mengenalkan diri saya ya, sama dengan kemarin saya pun hari ini presentasinya menyampaikan disclaimer bahwa presentasi ini adalah untuk pembelajaran, hanya untuk pembelajaran dan bukan sama sekali untuk memberikan rekomendasi beli atau jual. Trading atau investasi yang momentum investing adalah sangat bisnis yang berisiko, di mana Anda akan dapat kehilangan sebagian bahkan seluruh dari modal Anda atau uang Anda yang akan membawa Anda kepada kebangkrutan. Ini terbukti bahwa dari ratusan bahkan ribuan orang student atau murid-murid baik Pak Angelo baik saya semenjak belasan tahun yang lalu hanya mungkin 10% aja yang tersisa saat ini karena mereka tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Oke, saya menyampaikan kemarin itu sistem saya kembali sudah saya sampaikan berkali-kali kepada Anda, ya. Ini Fanta. Kemarin saya rubah namanya menjadi My Fanta ya, karena ini milik saya lah, My Fanta. Nah, saya tergerak oleh webinar yang saya adakan untuk para dokter-dokter ya, webinar di mana saya adminnya, saya memiliki atau mempunyai grup sebanyak 8 grup di mana di dalamnya bergabung lebih dari 1.000 dokter. Jadi Anda bayangkan jumlah member saya saat ini di kedokteran ya, jauh lebih banyak dari jumlah member PIPMI. Kalau jumlahnya member G-Club sih ribuan orang, apalagi dicampur dengan Pak Angelo ya. Sedangkan member PIPMI sampai sekarang ini baru 500 orang. Sedangkan itu dokter yang saya miliki, grup dokter yang saya miliki saat ini adalah lebih dari 1.000 orang. Nah, saya terinspirasi oleh webinar yang diadakan oleh mereka yang namanya My DNA. Karena itu saya ganti sistem Fanta saya dengan My Fanta. Baik, sebentar saya akan ini karena komisaris utama saya di sebelahnya ribut sekali. Ya, ada telepon dari pasien. Ada pasien ya, telepon, kan konsultasi sekarang pakai telepon, bisa face to face. Nah, suaranya cukup besar, kebetulan di samping kamar saya, sehingga bisa mengganggu kita. Baik, sistem saya namanya adalah My Fanta. Seperti kita ketahui bahwa IHSG atau indeks atau harga itu terutama harga-harga saham-saham yang berfundamental baik di dalam jangka panjang itu selalu naik. Kita lihat ini IHSG ini naik ya, dan di dalam naiknya itu ada terjadi fluktuasi luar biasa turunnya terjadi yang sebenarnya pada 2008 ini terjadi lebih dahsyat daripada saat ini. Pada waktu 2008 turunnya itu dari 2.800 menjadi 1.000. Jadi IHSG bayangkan turun lebih dari 50%. Bahkan hampir 60-70%. Dari 2.800 ke 1.000 lagi. Saat ini dari 6.000 jatuh ke 4.000, hanya sepertiganya. Dulu turun
sampai dapat bukan sepertiganya, tapi lebih dari setengahnya, 60% turunnya. Sekarang turunnya itu hanya 40%. Di dalam perjalanannya, IHSG atau indeks, apakah itu Dow atau bursa-bursa lain di dunia, selalu trennya itu uptrend. Uptrend dan fluktuasi ini memberikan suatu opportunity kepada kita, kepada mereka-mereka yang mengerti, ya, untuk memanfaatkannya sehingga bisa mengoptimumkan keuntungan yang mereka peroleh. Saya katakan kemarin, pendekatan buy and hold, beli di sini misalnya, diem aja sampai jual di sini, itu tidak bijaksana. Apa artinya? Karena mereka menghilangkan kesempatan untuk memanfaatkan fluktuasi-fluktuasi kecil yang terjadi di antaranya. Sehingga misalnya kalau dari 1.000 dari sini menjadi 6.000, naiknya hanya sekian persen, ya, dari 1.000 menjadi 6.400%. Kalau pakai fluktuasi ini, ya, ini bisa lebih jauh atau 2 kali lipat daripada apa yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mengadakan pendekatan dengan buy, diem aja, dan hold selama 12 tahun. Ya. Dengan memanfaatkan fluktuasi ini, maka mereka akan memberikan atau memperoleh suatu kesempatan keuntungan yang lebih besar. Dan caranya sangat sederhana. Kalau menurut saya berani mengajar para pemula untuk menggunakan cara tersebut. Kalau Hunter kemarin dikatakan bahwa anak 6 tahun ya bisa mengambil keputusan dengan memakai Hunter, saya bisa mengatakan mereka yang pemula yang belajar hanya 1-2 minggu di saya sudah bisa memanfaatkan sistem ini. Ya, memanfaatkan sistem karena sederhana. Apa yang saya pergunakan adalah hanya grafik harga, malah tidak pakai volume juga, harga dan 3 garis moving average. Moving average pendek, moving average menengah, dan moving average panjang, yaitu moving average 9, 26, dan 50 pada weekly chart. Nah, karena ini namanya momentum investing, bukan trading, maka kita juga memerlukan indikator keuangan, ya. Akan tetapi kembali saya ambil yang sangat sederhana saja, yang dengan mudah bisa dicari, apakah itu di Reuters, apakah itu di Investing.com, apakah itu misalnya di Bloomberg dan lain-lain, dan gratis. Sasarannya adalah membeli saham-saham yang bagus dari perusahaan-perusahaan bagus pada waktu harganya diobral dan memiliki margin of safety untuk meningkatkan kekayaan. Ya, beda. Kalau investasi itu meningkatkan kekayaan, memupuk kekayaan. Sedangkan kalau trading adalah mencari penghasilan, ya. Dikenal dengan apa yang dinamakan trading for a living. Trading untuk kehidupan sehari-hari. Nah, pendekatan untuk momentum investing adalah suatu investasi yang mencari saham-saham bagus dari perusahaan bagus pada waktu harganya obral, secara finansial, dan secara teknikal pun dia undervalue. Jadi saya katakan,
technically and fundamentally undervalued. Technically and fundamentally undervalued. Mari kita lihat chartnya bagaimana caranya. Oke, kita lihat di sini adalah IHSG ya, candlestick ini dengan 3 garis moving average. Kita bisa mengatakan bahwa garis moving average ini adalah garis moving average 50 minggu ya. Berarti 1 tahun. Saham-saham yang berada di daerah ini saya menganggap sebagai saham-saham yang technically undervalued. Saham-saham yang dalam keadaan bearish, undervalued. Lalu ada satu kriteria lagi yang harus saya ambil, yaitu mencari di samping saham yang technically undervalued, juga secara fundamentalnya undervalued. Jadi secara technical undervalue mereka di bawah 50 moving average, sedangkan undervalue dengan di bawah saham, di bawah undervalue secara fundamental. Kita kan saya sering mengatakan, yaitu pakai kriteria pair di bawah 10. Sekarang ini karena sangat bearish, pairnya kita turunkan dari 15 menjadi 10 dan price to book value-nya di bawah. Nah, jika Anda mengetahui saham-saham perusahaan bagus yang pair-nya maupun PBV-nya memenuhi kriteria dan di bawah dalam area hijau ini, yaitu di bawah moving average 50, maka itu merupakan suatu kandidat saham yang Anda ambil ya untuk Anda melakukan momentum value investing, bukan trading. Ini saya mengatakan adalah building wealth, memupuk kekayaan. Ini membiarkan uang Anda bekerja untuk Anda. Ya, Anda memonitornya cukup 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau sebulan sekali, bahkan sebulan sekali. Cukup menunggu crossover atau perpotongan moving average yang 3 ini. Lalu buy and sell signalnya di mana? Buy and sell signalnya adalah perpotongan antara MA9 dan MA26. Di mana kalau MA9 memotong ke atas MA26 adalah buy sinyal. Ya, terus kalau ini yang MA9 MA26 MA9 ini selalu di atas MA26, MA9 itu yang merah ini, MA9. MA26 ini yang biru. Ya, yang hijau muda. Hijau muda atau biru muda. MA50 ini yang biru tebal. Di mana kalau MA9 yang merah ini menembus MA26, itu adalah namanya golden cross. Warnanya pun saya buat sebagai emas, golden cross. Di situ Anda beli. Dan Anda diem aja selama si harga saham yang dibeli pada waktu di area hijau ini selalu berada di area putih di atas MA50. Coba Anda lihat berapa lama Anda tidak usah bekerja, sedangkan uang Anda naik terus. Ya, uang Anda naik terus. Ini dari tahun 2003, kalau nggak salah 2008, kalau tidak salah ini 2013.
5 tahun Anda diam, ya, saham Anda naik dari IHSG sekitar setinggi ini, dari IDX setinggi ini. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau Anda beli di sini 4.400, di sini 6.600, sudah naik berapa kan? Anda cukup diam saja. Lalu turun apa? Garis merah menembus garis hijau ini, jual. Anda diam lagi, sabar menanti sampai ada tanda hijau lagi. Dan selanjutnya. Inilah yang saya berikan presentasi. Sebetulnya ini juga pendekatan ini sama pendekatan yang dilakukan oleh saya ini, malah beberapa teman waktu belasan tahun yang lalu ada dari Banjarmasin, ya kalau gitu cukup aja kita pakai ini ya. Mereka pun sudah menduganya. Saya bilang benar. Dan pendekatan ini adalah dipakai oleh salah satu investor miliuner di Singapura yang namanya Adam Poe, dipakai juga oleh investor yang namanya Phil Town dengan bukunya Rule Number One dari Amerika. Saya kira sekian ulasan saya mengenai momentum value investing. Jadi untuk mereka-mereka yang tidak mau repot-repot trading harian, ya, cara jual belinya Anda tidak usah tergantung kepada fund manager atau beli reksadana, beli apa. Anda pilih aja saham-saham yang fundamentalnya baik, jadikan sebagai portofolio Anda, saham A, saham B, saham C, saham D. Misalnya ETF XIIT IDX 30 itu 30 saham yang diterangkan oleh Indo Premier. Saya dari 30 saham itu saya pilih lagi, saya tidak 30 saham, maunya di bawah 10 saham. Itu saja yang saya pegang. Itu saja yang saya pegang. Nah, saya sekarang sedang melakukan percobaan. Saya membeli XIIT, ya, kemarin pada waktu harganya di sini nih, ya. Nah, XIIT kan 30 saham ETF. Tapi secara ada saya punya portofolio lagi, punya trading account lagi, yang kebetulan punya anak saya, sebesar 80 juta rupiah, ya, yang saya gunakan untuk jual beli sendiri saham-saham yang di dalam XIIT, tetapi saya saring lagi menjadi hanya 5-8 saham. Saya akan bandingkan kinerja XIIT saya dengan kinerja saham anak saya yang saya roll. Ternyata XIIT untuk 1 minggu ini masih berkonsolidasi saja. Sedangkan yang saya beli sendiri, ya, itu sudah memperoleh 3%. 3% dalam 1 minggu kan not bad. Saya tidak mencari dari AMTA yang 1 minggu 12% atau 70%, apakah BRIS dan lain-lain. Saya tidak mencari itu. Tapi untuk untuk value momentum investing, membandingkannya saya dengan apa? Yaitu dengan IHSG, dengan bunga bank, dengan XIIT atau IDX 30 ETF. Kalau kinerja saya lebih tinggi dari IHSG atau XIIT, apalagi dari deposito, saya sudah puas. Dan pendekatan ini bisa dilakukan oleh Anda di samping melakukan trading, Anda juga melakukan hal-hal seperti ini. Hanya bagi saya adalah pendekatan momentum value investing ini
dana yang saya pakai lebih besar daripada untuk trading. Bagi Anda yang masih muda, saya kira bisa dana yang dipakai untuk trading bukan lebih besar dari dana, hanya lebih besar dari apa yang seharusnya. Ya. Karena Anda masih muda, masih bisa memanfaatkan fluktuasi jangka pendek dengan memakai alat bantu, ya, dengan memakai alat bantu. Bisa Anda lakukan sendiri, tidak ada masalah. Tetapi kuasai ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nah, ilmu itu nanti akan saya ajarkan kepada Anda tanggal 14 dan 15 November yang akan datang. Dan selanjutnya saya mengikat, nah ini kita lihat ya, kalau buy and hold tuh beli di sini, jual di sini kan kira-kira. Keuntungannya itu hanya segini. Sedangkan kalau pakai cara saya, Maevanta tadi, beli di sini, jual di sini. Keuntungan di sini saja sudah lebih daripada keuntungan. Ya, keuntungan di sini aja sudah hampir sama dengan ini. Belum kalau kita lebih memanfaatkan juga yang, tapi ini istilahnya terlalu pendek. Ini nama istilahnya terlalu ramai, hiruk pikuk di sini. Jadi pakai aja selama dia di atas MA 50, diem aja selama berapa tahun, ya. Diem aja, tidak usah macam-macam. Baik, saya kira cukup sekian untuk momentum value investing. Sedangkan untuk trading nanti kita pelajari bersama-sama, tapi saya tidak ingin men-take over pelajarannya Pak Angelo, ya. Apa yang akan disampaikan dengan Pak Angelo, karena Pak Angelo akan menyampaikannya saya kira sendiri ya. Jadi saya persilahkan Pak Angelo untuk menyampaikannya sedikit. Permohonan saya adalah mengenai menu-menu yang ada di angka. Angelo, silakan. Baik, Eyang, terima kasih. Saya share screen-nya. Kelihatan ya, Yang? Ya, jelas. Oke. Menu-menu apa tadi, Eyang? Menu Explore ya? Explorer yang ada Bandar Bakna itu ya. Oke. Nah, kita mulai dari, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang di bawah nih diabaikan aja ya. Ada 8. Nah, kita mulai dari yang buy. Explorer AMTA Bandarologi Buy ini adalah yang mencari saham-saham yang baru saja bandarnya itu confirm buy and hold dengan MMR-nya naik ya, indikator MMR-nya naik yang manapun, entah 4-4-nya atau salah satu saja naik, dan sampai penutupan pasar dia tidak flat lagi. Nah, itu dia saham-sahamnya. Nah, apa arti dari judul-judul di Explorer ini? Untuk dia tanggal ya, tanggal price itu harga terkini, harga pada waktu harga terakhir lah, kalau jam 11 ya jam 11, kalau market tutup ya harga closing. Nah, kemudian ini adalah value transaksi dalam miliar rupiah ya. Jadi kalau dia dari AMTA sih kalau di bawah 5 miliar itu sudah dianggap nggak liquid. Di atas itu sudah cukup liquid, dan lebih liquid lebih bagus ya.
Nah, tapi cuman biasanya yang lebih liquid, yang sangat liquid itu pergerakan harganya nggak jauh-jauh. Oke, berikutnya 3 MNTHL ini maksudnya 3 month low. Maksudnya adalah dalam waktu 3 bulan terakhir harga terendahnya ada di berapa gitu. Kita sort dulu ya, balik. Harga terendahnya ada di berapa? Misalnya Astra. Harga terkininya kan 5400. Nah, harga terendahnya selama 3 bulan terakhir itu berapa? Oh, 4310. Berarti jaraknya berapa persen dari harga terendahnya? Oh, 20%. Kemudian selama 3 bulan terakhir ada 3 MNTHH. Ini adalah harga dalam 3 bulan terakhir itu high-nya berapa? Oh, 5550. Jadi berapa persen itu? Oh, cuma 2,7%. Ini kita bisa dapat gambaran bahwa dari harga terendah dengan ke harga tertinggi itu sudah jauh jaraknya dari harga terkini sebanyak 20% ke harga terendah. Berarti harga sudah cukup naik ya. Sudah naik dan mendekati harga tertingginya selama 3 bulan terakhir. Ini hanya gambaran aja. Apakah harganya sudah cukup murah atau sudah cukup mahal dibandingkan 3 bulan terakhir. TRD RG persen ini adalah trading range. Nah, ini yang sering menjadi gambaran berapa besar profit yang akan kita dapatkan kalau posisi kita benar ya. Ini dalam persentase. Untuk Astra 10%. Maksudnya adalah dalam waktu 5 hari pergerakan rata-rata harganya adalah 10%. Nah, ini percentage up ini memaksudkan ini kan confirm harganya naik ya. Ini pada hari itu dibandingkan harga opennya dia sudah berapa persen naiknya. Kalau udah naiknya ke tinggi, kita harus hati-hati. Berarti jarak 5 hari ini sudah hampir mendekati ya. Kalau misalnya BSD ini 4,6%. Lalu trading Indonesia 12%. Oh, berarti sudah sepertiganya nih, sudah dia bergerak naik. Dibandingkan dengan Astra baru naik 1,8%, berarti masih sepersepuluhnya naiknya dibandingkan trading range-nya. Berarti masih ada lebih leluasa berapa banyak lagi harga akan naik. Nah, untuk kasus ini yang bagusnya sih WIM ya, dia rata-rata trading range-nya 20% tapi baru naik 2%. Berarti masih ada 18% lagi kesempatan untuk naik. Ini untuk gambaran ya, kita bisa memilih saham yang lebih besar peluang untuk profitnya. Nah, buy more ini kalau satu berarti dia sebelumnya sudah confirm buy and hold. Jadi dia tambah barang. Kalau belum, sebelumnya dia adalah bearish, maka ini akan nol nih. Ini akan nol. Lalu sampingnya first buy ini akan jadi 1. Itu berarti pertama kali sejak bearish dia baru buy and hold. Nah, untuk kasus ini kebetulan semuanya baru buy and hold ya. Sudah buy and hold dan tambah barang ya untuk semua saham yang muncul di sini. Kalau misalnya Astra baru pertama kali buy and hold, ini akan 0. Ini menjadi 1 ya. Dia pertama kali dia buy and hold. Nah, ini yang juga bagus nih, less seller sebetulnya, cuman karena nggak muat. Less seller berarti pada waktu dia confirm buy and hold, penjualnya kalah banyak dengan pembeli. Dari mana kita tahu? Dengan rumus bandarologi ya, kalau harga naik, volume turun, berarti penjualnya yang berkurang ya. Penjualnya berkurang. Nah, ini akan menjadi 1 nih. Ini akan lebih bagus kalau penjualnya berkurang, harga akan lebih leluasa naik ya. Kalau 0 berarti pembelinya penjualnya masih lebih besar, tapi secara hitungan beberapa hari dia masih kalah dengan pembelinya, sehingga confirm buy and hold ya. Ini ini perbandingan antara hari terakhir dengan kemarinnya ya. Jadi pada hari terakhir itu penjualnya lebih berkurang, tapi tentu tidak berarti dia lebih besar daripada demand power yang menjadi pemicu kenaikan harga ya, karena kalau tidak ini tidak akan buy nih. Nah, DP versus SP ini berarti demand power versus selling pressure. Kalau 1 berarti demand powernya lebih besar daripada selling pressure. Kalau 0 berarti tidak terbaca apa-apa. Kalau -1 berarti selling pressure-nya lebih besar daripada demand power. Nah, inilah penjelasan untuk kolom-kolom Explorer bandarologi buy. Nah, berikutnya downtrend. Ini berarti semua saham yang sudah menembus support dan belum tembus lagi ke atas resisten. Support ini maksudnya support versi bandar tentunya, dan resisten versi bandar. Nah, kita lihat ini tanggal ya, kolomnya sama. Ini harga terkini, ini adalah value transaksi. Ini sama ya. Harga terendah dalam 1 bulan
itu di harga berapa dibandingkan dengan harga terkini, nanti kita bisa bandingkan tuh. Lalu harga tertinggi dalam 1 bulan itu berapa? Ini kita nggak gunakan persentasenya karena nggak terlalu sering digunakan ini apa Explorer ini, jadi hanya cukup dikasih tahu tertingginya dan terendahnya dalam 1 bulan. Nanti persentasenya silakan dihitung sendiri. Nah, ada dijual Barsins ini berarti hari keberapa yang lalu dia masuk downtrend. Kalau 6 berarti kepencet. Kalau misalnya 0 itu berarti hari terakhir dia masuk downtrend. Hari terakhir itu dia tembus support ya. Tapi ini kan indeks, kita skip aja. SMGR nih. SMGR Barsinsnya 1 berarti kemarin. Kalau hitungan hari bursa berarti hari Kamis ya, bukan hari Jumat. Coba kita cek ya. Nah, hari Jumat, hari Kamis ini dia tembus support ya, sehingga ada tulisan exit deh. Oke. Balik lagi ke Explore. Nah, kalau misalnya contoh yang lain yang agak jauh, misal ALI, ini 3 hari lalu dia tembus support ya. Candlenya berubah merah 3 hari lalu. Coba kita lihat chartnya ALI. Ya, 1, 2, 3 dia tembus support ya, sehingga menjadi merah. Jadi makin besar Barsinsnya itu berarti sudah makin jauh dia memasuki area downtrend. Misalnya kita short ya, based on Barsins. NV ini sudah 57 hari, berarti sudah hampir 3 bulan ya dia merah gitu. Nah, ini dia sudah hampir 3 bulan dia merah karena dia tembus support ya. Ini sebagai gambaran aja sudah berapa lama dia masuk ke area downtrendnya. Nah, kalau DP versus SP sama ya, -1 itu berarti selling pressure lebih besar. Wajar kalau banyak yang -1 ya, karena memang ini sedang downtrend ya. Oke, berikutnya Explorer uptrend. Nah, ini kebalikan dari downtrend. Ini semua saham yang baru tembus resisten big player. Yang baru tembus resisten big player. Nah, untuk kolom tanggal sama ya. Harga sama, value transaksi sama, harga terendah sebulan terakhir, harga tertinggi sebulan terakhir. Barsins juga sama nih. Jadi misalnya kalau kita mau short ya, samana yang baru tembus resisten, kita short. Kali kita klik kita short, dia shortnya akan bolak-balik ya, ascending dan descending. Oh, BBTN dia baru tembus resisten, berarti sebelumnya dia merah, pertama kali candlenya menjadi biru. Coba kita lihat. Ya, sebelumnya merah, pertama kali dia jadi biru ya. Itu adalah arti dari bandar exit, yaitu dia tembus resistennya. Beda ya dengan bandar buy ya, jangan ketukar. Ini sering ketukar nih, masih yang suka menggunakannya. Bandar exit entry adalah yang pertama kali dia menembus resisten atau indikasinya adalah awal uptrend. Asri, oh hari Kamis dia tembus resisten. Coba kita cek. Ya, hari Kamis nih dia tembus resistennya. Begitu. Nah, kemudian trading ini sama ya. Ini adalah rata-rata pergerakan harga selama 5 hari. Kita bisa short juga. Kita mau cari saham-saham yang trading inisial paling gede supaya profitnya nanti bisa gede. Nah, ini ACST ya. Tapi sayang ACST dia belum ada sudah lama dia masuk dari uptrend ya. Sekarang dia mungkin lagi konsolidasi, kita cek. Nah, lagi konsolidasi ya, sudah 13 hari dia sejak tembus resisten big player. Ya, biasa kalau gini kan Bapak Ibu tahu, yang kita tunggu adalah tinggal bottom fishing ya. Untuk trading di saham-saham yang sudah expire atau yang dia hanya one day trading, MMR-nya tidak naik. Tapi dia sudah tembus resisten sehingga candlenya menjadi biru. Nah, BP buy ini adalah status terakhir big player, dia MMR-nya naik atau tidak gitu. Kalau 0 itu berarti MMR-nya nggak naik ya. Kalau 1 berarti MMR-nya status terakhirnya naik. Itu bukan maksudnya status yang terkini ya, tapi beberapa hari lalu. Kayak misalnya deal nih. Deal, kita cek. Nah, deal yang terakhir, walaupun dia turun ya, yang terakhir itu dia adalah buy and hold. Cuman memang dibiarkan nih oleh big player-nya turun. Dan bottom fishing ya, kalau sudah gini, yang kelima kita sudah abaikan. Jadi yang kita tunggu untuk deal sekarang adalah hanyalah penembus MMR. Tapi sekali lagi gambaran apa maksud dari Explorer tadi adalah dia sudah naik MMR-nya entah berapa hari yang lalu. Kalau kasus deal kan sudah cukup lama ya.
Sama dengan JAST sudah beberapa hari lalu. Fahir juga, nah ini juga contoh yang sudah cukup lama dia. Nah kalau ACST, dia kan 0 BP buy-nya, itu berarti beberapa hari lalu bukan MMR-nya naik, tapi turun. Ya, coba kita cek ya. Nah, turun MMR-nya. Nah, kenapa dia biru? Yaitu karena tembus resistennya, tidak didukung oleh MMR naik. Jadi ini sebagai petunjuk, oh sebelumnya dia baru tembus, baru jualan big player-nya, tapi belum ada lagi buy and hold lagi, makanya ininya menjadi satu ya. Nah, BDP versus SP sama ya. Kalau minus 1, selling pressure lebih gede. Kalau 1 berarti demand power lebih gede ya. Yaitu untuk uptrend. Untuk entry, nah ini yang tembus support nih. Jadi bukan yang udah tadi ya. Untuk exit sekarang. Untuk exit ini berarti yang baru tembus, yang sudah tembus support ya. Tapi sayangnya nggak ada saham ya. Kita gunakan aja indeksnya. Dia nggak ada barsinsnya kalau untuk exit ya. Kita hanya kasih lihat aja. Dia baru exit nih di sini ya. Karena baru tembus support ya. Tapi saham kelihatannya untuk hari Jumat tidak ada yang begitu, maka tidak muncul. Oke, berikutnya hot bandar. Nah, ini hot bandar adalah yang empat-empatnya naik. Empat-empatnya naik itu makanya hot ya. Nah, coba kita lihat apa saja di sini. Ini sama harga dan tanggal. Ini harga tertinggi sebulan terakhir, terendah sebulan terakhir, dan trading range ya sama ya. Kita bisa pilih yang range-nya gede untuk lebih menarik. Average cap juga sama, volume transaksi. Barsin sini adalah kapan dia mulai hot bandar. Kalau 0 berarti hari Jumat. Coba kita cek. Ya, ini hari Jumat dia hot bandar ya. Ini sudah naik lalu semuanya ikut dukung. Dia mulai hot bandar ya. Nah, kapan dia expire itu adalah pada hari yang keempat ya. Nah, di sini ada up candle. Itu menunjukkan kalau misalnya sedang dalam periode hot bandar, harganya hari ini lagi naik atau enggak. Kalau 1 berarti lagi naik. Kalau 0 berarti enggak ya. Kalau 1 down candle berarti lagi turun. Nah, itu istilahnya dikasih murah. Coba kita lihat PSKT. Nah, ini hot bandar kan? Hot bandar. Lalu pas di hari keempat kebetulan dikasih murah nih. Turun dia. Cuman sayangnya hari keempat dia sudah besoknya akan expire ya. Ini adalah hari terakhir nih. Hot bandarnya berlaku. Mudah-mudahan besoknya naik lagi sehingga harga bisa tembus resistance dan hot bandar akan berlanjut kalau empat-empatnya naik lagi. Nah, ini since DWT maksudnya since downtrend ya. Berarti sejak kapan dia itu tembus support. Cuman kasusnya kan ini kebanyakan dia semuanya naik ya. Kalau untuk ini kan dia sudah naik duluan. Jadi seperti tambah barang begitu. Jadi makanya 0. Berikutnya, ini sama ya, demand power versus selling pressure. Biasanya kita akan pilih tentu yang demand powernya lebih besar ya untuk pilihan saham-saham dalam hot bandar. Oke, itu untuk hot bandar ya. Jadi bisa dipilih-pilih saham mana yang akan lebih berpeluang dengan menggunakan kolom-kolom yang ada di sini ya. Berikutnya oversold bandar. Ini adalah OS ya, kalau kita lihat di chart itu sinyalnya OS. Ini sama dengan bottom fishing. Bisa muncul di candle biru, bisa muncul di candle merah ya. Tanggal, harga sama ya. Nah, ini support nih. Support resisten maksudnya. Kalau kita mau lihat ya, karena ini kan berkaitan asal usul OS itu adalah harga berada lebih dekat ke support daripada resisten. Misalnya kita lihat AALI ya. AALI supportnya 10350, resisten 10850. Nah, karena dia lebih dekat ke support, muncullah OS. Nah, kita lihat di explore-nya 10350, 10850 ya. Itu dia. Nah, C lebih besar daripada support ya, itu udah pasti ya. Udah pasti dia begitu. Nah, sedang uptrend atau tidak? Nah, karena ALI tadi lagi candle merah berarti dia 0. Tapi kalau ETMG ini OS yang muncul pada waktu uptrend ya. Coba kita lihat. Nah, lagi biru ya. Lagi biru itu hitungannya dianggap masih uptrend karena dia belum tembus support lagi. Muncul bottom fishing sesuai dengan explore di sini ya. Uptrend itu 1. Downtrend 0. Makanya ini bolak-balik berarti. Ini berlawanan ya, uptrend dengan downtrend. Dan demand power versus selling pressure seperti biasa. Nah, ini explore yang terakhir dibuat nih, yaitu bottom fishing.
ada 4 bottom fishing ya. Ini sama ya, data, tanggal, harga, trading range, value transaksi. Nah, ini bottom fishing yang kalau di chart nongolnya angka 1 ya. Angka di bawah ini adalah berapa hari lalu bottom fishing itu muncul. Nah, kita harus sort agar bisa muncul ke status terakhir ya. Untuk bottom fishing 1, oh yang hari Jumat bottom fishing itu saham-saham ini nih, Adro, Asri, dan sebagainya ya. Ini value transaksinya. Kita bisa cek Adro. Ya, Adro bottom fishing ya. Hari Jumat terjadi bottom fishing ya. Angka 1. Nah, kenapa angka 2? Coba kita lihat nih. Kita lihat, oh angka 2-nya 0 juga. Berarti digunakan angka yang terakhir nih, yang lebih gede ya. Nah, kenapa nggak angka 3 dan 4? Karena memang tidak ada bottom fishing di Argo ya. Jadi 1, 2, 3 dia akan muncul yang terakhir nih. Kecuali nanti 4 ya. Itu nanti 4. Karena 4 itu lebih sensitif ya. Kita mau cari yang bottom fishing di angka 3. Kita sort aja. Based on angka 3. Ada nggak? Oh, minus 1 itu berarti nggak ya. Dicari selama 60 hari terakhir nggak ada. Kita pindah ke halaman berikutnya. Bottom fishing 3, oh ada, yaitu BNLI. Coba kita cek ya. BNLI 3 ya, muncul nih BNLI. Oke. Cuman memang dia sudah bottom fishing yang kedua sejak bottom fishing yang terakhir itu lebih tinggi daripada sebelumnya ya. Masih bisa berlaku sih untuk kasus BNLI. Dan dia memang bottom fishing keempat, tapi itu tidak akan muncul kalau 1, 2, 3 ada yang muncul bottom fishingnya. Coba kita cek source by bottom fishing keempat. Nah, apakah ada yang bottom fishing keempat yang tidak ada yang di 1, 2, 3? Oh, ada nih, Doit ya. Doit itu bottom fishing 4. Ya, bottom fishing 4 muncul ya. Dia lebih sensitif daripada 1, 2, dan 3. Berikutnya last buy. Sama ya, apakah terakhirnya itu MMR naik atau tidak statusnya. Ini MMR turun untuk last sell. Nah, fall power ini juga bagus nih. Kalau volume terakhir itu lebih gede daripada volume sebelumnya, sebelum terjadi bottom fishing, maka ini akan ada akan menjadi angka 1 ya. Coba kita cek short. Nah, fall power ini nih 3 nih. Berarti 3,6 dia lebih besar daripada harga selama 5 hari terakhir nih. Kalau ini lebih besar daripada harga kemarin nih. Kalau makin diyakini semakin besar harga terkini lawan harga kemarin, berarti volumenya akan meningkat. Itu bisa dianggap pembeli melawan ya, istilahnya begitu. Kita lihat nih, meningkatnya 12 kali ya dibandingkan harga kemarin. Tapi dibandingkan 5 hari terakhir, dia nggak, ini 5 hari terakhir ini masih ada yang lebih besar daripada yang terakhir. Angkanya cuma hanya 3,6 ya. Jadi ini 12. Ini cukup tinggi nih. Kita anggap perlawanan pembelinya cukup besar ya. Dan DP sama ya. Kalau 1 berarti demand power lebih besar daripada selling pressure. Ya begitu, semoga bermanfaat ya. Bisa tahu arti kolom-kolom ini bagi yang sudah menggunakan, sehingga bisa memilih dari sekian banyak mana yang paling bisa memberikan profit kepada kita. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu. Ya, yang? Saya tanya dulu ya. Oh ya. Oke. Saya juga kan berhak bertanya kepada Pak Angel. Oh ya. Coba tolong cari BTPN sama Tower. BTPN. Di chat ya, Yang? Di chat. Oke. Kali-kali saya tanya. Nah, BTPN ini dia naik sejak ini yang terakhir statusnya bandar buy and hold ya, tapi setelah itu dia tidak melakukan apa-apa lagi setelah lewat 5 hari. Nah, berarti kita udah nggak, bagi yang jangka pendek harusnya sudah jual di hari ke-6. Kemudian tinggal tunggu bottom fishing kalau mau trading. Nah, kalau bottom fishing kan 2 hari kemudian jual. Nah, kalau ada bottom fishing lagi 2 hari kemudian jual, ada bottom fishing lagi, hari Jumat sudah harus jual tuh yang terakhir. Kita Tower. Nah, Tower ini sudah jualan nih 3 kelompok big player menyusul yang 60 hari. Jadi
Kita nggak ngapa-ngapain yang kecuali kalau muncul OS ya. OS gini kita bisa beli, jual 2 hari kemudian. Beli di sini cut loss nih kita nih. OS yang ini. Ini beli juga jual 2 hari kemudian, kita nggak tahu apakah profit atau tidak nih. Tapi yang jelas sekarang kita nggak ngapa-ngapain yang Ya. Oke. lagi beres. Saya hanya cek ke Explorer dari Metastock, Mhm. di mana BBTN atau BPTN tadi Oh, ada BPTN ya, BTPN tadi. BTPN dan tower itu ada stochastic buy signal gitu. Oh, coba BBTN. BBTN mungkin ya. BBTN-nya nih kita bisa cek sih, kita klik dulu semua apakah stokastik ada buy signal. Kita panggil indikator stokastik. BBTN dari saya. Ya, BBTN buy signal yang B apa? buy signal BBTN stokastiknya. BBTN bukan BPTN, Ya, BBTN BBTN. gitu ya. Sayangnya dari segi bandarologi ini hitungannya one day trading. Tetapi kalau misalnya dia masih tembus ya 1490, ini akan luar biasa kenaikannya nih. Karena Ya. ini menjadi demand power yang besar sekali. Ya, betul. Ya, ini bagus nih yang. Itu dan saya kan cari Explorer juga pakai Metastock. Hmm, Pas saya Metastock saya pakai Explorernya tidak ada kan saya tanya Pak Angelo. hmm, Pas tidak di situ saya bisa mencari yang stochastic buy signal. hmm. Oke, Nah, ini oke. dari 600 saham, saya Hah? hanya dua itu tower sama. BBTN. Oh, stokastiknya ya. Oke, oke. Lanjut aja ke pertanyaan yang dari member. Oke, ini baru eh, dari Pak Hadi yang pertama nih. Indah Kiat dan Tekim. Indah Kiat, INKP. Nah, INKP pada waktu hari Rabu one day trading ya, cukup lumayan ini kenaikannya. Jadi harusnya yang sudah ikutan itu belinya mungkin di sekitar, sorry, di sekitar 8.900-an ya belinya. Kemudian pada waktu indikator ini flat lagi harusnya sudah jualan ya. Nah, setelah itu ya tinggal tunggu indikator ini naik lagi dan kelihatannya enggak ya. Kalau enggak ya berarti tinggal tunggu bottom fishingnya seperti di sini ya. Kita tunggu bottom fishing terus baru jualan 2 hari kemudian. Jadi untuk INKP dipantau saja. Trading nestnya juga cukup menarik ya 14%, maka cocok untuk dipantau, tunggu bottom fishingnya. Kemungkinan sih lebih mengarah ke bottom fishing ya. Kecuali kalau seperti ini naiknya luar biasa tingginya ya bisa juga bisa tembus resistance big playernya. Oke. Nah, temennya nih Tekim. Tekim sama juga one day trading di hari Rabu berbarengan dengan indah kiatnya. Nah, berarti yang kita tunggu adalah indikator MMR naik atau bottom fishing ya. Nah, itu yang kita tunggu. Trading niche-nya lebih kecil daripada indah kiat ya untuk Tekim. Oke, berikutnya dari Pak Anggit JSKY. JSKY masih ditunggu ya. Saya juga masih nunggu konfirmasi. Kalau ini naik berarti bandarnya buy and hold tuh mantap tuh. Karena ini kan sudah selling pressure, sudah cukup jauh turunnya. Di sini ada demand power, jadi wajar kalau di sekitar demand power ini harga rebound ya. Tapi kita ingin pastikan big player ini bukan one day trading, tapi buy and hold ya, kita ingin pastikan itu. Maka boleh dipantau aja. Kalau hari Senin MMR-nya naik, ya boleh ikutannya. Dan mudah-mudahan kali ini naiknya terus lanjut ya. Untuk uh, menunjukkan bahwa ini memang demand power yang harusnya bisa mendorong harga naik cukup langgeng. Oke, silakan dipantau dulu Pak Anggit MMR-nya. Berikutnya dari Pak Bima, IRA. IRA sudah expire ya sejak dua kelompok big player ini buy and hold. Berarti yang ditunggu adalah bottom fishing dan memang Kamis dan Jumat muncul bottom fishing. Bagi yang sudah ikutan jualnya hari Selasa ya. Selasa masih buka kan bursa, harus jual nih hari Selasa. Trading niche-nya pas-pasan sih 13%. Oke. Berikutnya Bull.
Nah, Bull ada bottom fishing di hari Kamis, berarti harusnya jualnya hari Senin, tapi karena ini masih belum melewati 5 hari, ini masih 2 hari lagi nih kesempatan big player tarik harga ke atas. Berarti bottom fishingnya masih bisa di extend ya, sampai hari Selasa juga jualannya, sama ya, gitu. Antam ada bottom fishing terakhirnya, ini dia 1 kali, 2 kali, 3 kali one day trading ini. Nah setelah itu tidak ada MMR naik ya, karena semuanya one day trading, kita hanya trading di bottom fishing ya. Nah seperti di sini ada bottom fishing, jual hari kedua, ada bottom fishing lagi, jual hari kedua. Nah hari Jumat ada bottom fishing lagi, berarti kita sudah harus ikutan, dan jualnya sama nih, cocok hari Selasa juga ya, sebelum bursa tutup. Oke, berikutnya Excel. Nah Excel sudah lama sekali expired ya, sejak one day trading di sini, dan dia gagal menembus resisten big player. Yang ditunggu hanya bottom fishing, sayang sekali nggak muncul. Bottom fishingnya hanya muncul sekali di sini. Maka yang ditunggu adalah seperti ini, kena di support ya, buy on weakness di support. Dan yang sudah ikutan di hari Rabu dan Kamis, jualnya berarti hari Senin ya, 2 hari kemudian ya. Ini sudah 2 hari, berarti dua hari kemudian hari Senin. Silahkan, ini cocok untuk diikutin bottom fishingnya, karena tradingnya cukup bagus ya, 16%. Kita masih tunggu dia untuk tembus resisten big player kalau mau naiknya cukup langgeng. Oke. Dari Pak Gajah Kusumo, WIIM. Nah WIM ini nggak perlu komentar panjang ya, satu kok big player beli, demand powernya kelihatan jelas ya. Silakan ikutan, masih ada waktu 5 hari bagi big player untuk tarik harga, dan tradingnya juga bagus banget ya, 20% nih. Silakan. Value transaksi juga cukup lah, 11 miliar rupiah per hari ya. Oke, berikutnya SMBR. SMBR ada bottom fishing hari Kamis, berarti hari Senin jualan ya, karena Senin itu juga pasti sudah expire ya. Ya sudah expire big playernya, berarti Senin kita jualan. Oh, atau Selasa juga masih bisa, karena Senin itu hari kelima, expire-nya hari ke-6 ya. Itu sudah harus jualan, pas banget dengan bottom fishingnya nih, yang keempat, yang lebih sensitif. Mengapa bagus diikutin waktu hari Kamis? Karena 28% nih trading days-nya, untungnya bisa lumayan ya dalam waktu singkat. Oke, itu SMBR. Mudah-mudahan kalau MMR naik lagi bisa di hold malah ya, dipantau saja. Dari Pak Toto, Asri. Asri, nah muncul bottom fishingnya, silahkan ikutan ya, jualnya hari Selasa pas ya, sebelum bursa libur. Ini one day trading soalnya, jadi kita ikutannya hanya bottom fishing, tapi trading range-nya ya pas-pasannya 13%. Nah berikutnya dari Bu Clarissa Sido. Sido bottom fishing juga, berarti jualnya hari Selasa nih. Kalau MMR-nya naik sampai penutupan ya bagus ya, di hold aja. Kalau jual 2 hari kemudian mungkin profitnya nggak gede-gede banget, karena tradingnya hanya 11% ya. Silahkan dipantau nih Sido, Bu Clarissa. Berikutnya CTRA. Nah CTRA kita lagi tunggu nih, yang bottom fishing di sini harusnya sudah jualan hari Kamis ya. Lagi tunggu penembusan 840 plus 1% baru boleh ikutannya, atau nunggu bottom fishing baru boleh ikutan juga ya. Tradingnya juga cukup ya, 14%, lumayan. Itu untuk CTRA. Sekarang dari Pak Natalis, GGRM. Nah GGRM jangan dulu nih, semua kelompok big player jualan ya, mengerikan juga nih. Kita skip aja dulu. BJBR dari Pak Gajah lagi. BJBR masih ada waktu 3 hari lagi nih, silahkan nih yang mau ikutan. Big player lagi kasih murah ya, silahkan. Trennya juga cukup bagus ya, 15% nih. Masih ada waktu 3 hari untuk ditarik. Ya berarti lewatin masa libur. Kalau mau cash dulu hari Selasa juga boleh. Berikutnya Doit dari Pak Deka. Doit bottom fishing, mantap nih trading days-nya, jadi bagus untuk bottom fishing, profitnya bisa lumayan. Jualnya hari Selasa ya untuk Doit, silahkan.
JAST. JAST ada bottom fishing di hari Kamis, berarti Senin sudah harus jualan ya. Senin harus jualan. Bagi yang beli di buy on weakness karena kena support di 101, Selasa harus jualan ya. Silahkan nih yang sudah ikutan salah satunya. Oke. Berikutnya BBCA 1000 ST. BBCA kita masih tunggu penembusan 29.000 plus 1% ya. Ini Senin sudah expire kayaknya. Jadi kita jangan masuk dulu sebelum ada penembusan ini, dan kalau ada bottom fishing juga boleh masuk, tapi nggak menarik ya, cuma 8% trading risknya. Mungkin nanti profitnya kecil sekali atau bahkan mungkin nggak profit nih. Tunggu aja kalau gitu sampai MMR naik, jadi agar lebih langgang kenaikannya. Dari Bu Eli Fire yang juga masih saya tunggu ya. Ini bandarnya lemot banget. Nah ini sudah bottom fishing keempat ya, dari bottom fishing yang lebih tinggi, berarti kalau ada bottom fishing berikutnya diabaikan ya, diabaikan saja. Lalu kita tunggu berarti hanya kalau dia tembus 270 plus 1% ya. Trading ini saya mantap nih 29%, maka memang layak untuk ditunggu, memang layak untuk melatih kesabaran nih. Yang sudah bottom fishing di sini yang terakhir harus jual hari Selasa ya. Kecuali kalau memang naik. Oke, berikutnya dari Bu Erna, BBRI. BBRI yang bottom fishing di hari Rabu harusnya sudah jualan hari Jumat. Nah sekarang tinggal tunggu bottom fishing lagi, atau tunggu 3310 plus 1% ditembus ke atas baru boleh ikutan. Trading saya pas-pasan lah 12%. Oke, itu BBRI. Pura dari Buning sih. Tadi JSKY sudah ya, Pura jangan dulu nih, masih belum ada tanda-tanda selamat ya dari KO nih, lagi koma nih Pura sejak kehajar selling pressure gede banget. Ini balik badan nih. Kalau yang gini-gini memang mengerikan ya. Kalau kebalikannya malah menggiurkan ya. Jadi ini kalau yang mengerikan nih karena penurunan bisa jauh dan langgang. Oke. Untuk Pura jangan dulu ya. Dari Pak Hendro, SMRA. SMRA ada bottom fishing hari Rabu. Itu yang mau bukan bottom fishing, ini entry ya. Kalau yang mau ikutan sebenarnya ada spekulan karena ada perang bandar nih. Harus lewati 5 hari dulu selisih antara beli dengan jualnya. Seperti di sini ini kan udah 1, 2, masih ada 3 hari lagi perang bandar, baru kita bisa dengan aman ikutan ya. Kalau mau ikutan silahkan spekulasi ya, karena ini big plan-nya memang buy and hold yang ngelawan 3 kelompok ini nih, lawan jualan. Tapi rada riskan ya, kalau yang jualan ini ternyata lebih kuat bisa turun harga. Tradingnya juga cukup bagus ya, 15%. Kecuali kalau 3 ini balik badan ya, nah itu boleh hold atau tambah barang. Oke, berikutnya Pewon. Nah, Pewon kita belum ada ketemu bottom fishing dan mungkin kita tidak mendapatkan kesempatan untuk profit di sini ya, karena tidak ada tanda-tanda dari big player untuk naik MMR-nya, sehingga mungkin yang trader jangka pendek sudah jualan di sini ya. Setelah expire jualan di sini, lalu ya udah nggak bisa dapat profit. Tapi yang jangka panjang yang sudah beli di sini ya silakan hold sampai candlenya merah ya. Oke. Berikutnya LSIP dari Bu Erna juga. Jangan dulu ya, satu kelompok big player jualan terus. Kita hanya tunggu penembusan 960 plus 1% atau OS kayak gini ya, untuk jual 2 hari kemudian. Berikutnya dari Pak Suranto, HMSP. HMSP bottom fishing Kamis, harusnya Senin sudah jualannya. Ini trading juga pas-pasan, jadi mungkin ya profitnya nggak terlalu gede lah. Jadi hanya yang belum masuk ya jangan ya, karena harga udah naik, sementara Senin sudah harus jualan. Oke, dari Bu Erna, BBTN sudah tadi ditanyakan oleh Eyang. Dari Pak Heri, deal. Ini juga yang sama. Yang tadi kita lihat yang bottom fishing sudah nggak berlaku. Mungkin yang ikutan untuk beli di support nih di sekitar 119 ke atas dikit, boleh ya jualnya hari Selasa berarti yang sudah ikutan di situ.
Tapi selain itu jangan, kita hanya nunggu penebusan 162 plus 1%. Oke. MDKA. MDKA kelihatannya waktu hari Jumat dia one day trading nih. Sempat naik MMR-nya tapi terus flat lagi ya. Maka yang kita tunggu tetap tadi sama 1860 plus 1% ditembus ke atas agar MMR naik atau bottom fishing ya seperti di sini ya. Ya silakan untuk MDKA ditunggu saja, dipantau. Tradingnya juga lumayan 15%. Dari Pak Luman BBRI sudah, dari Bu Esti BBNI. BBNI kita hanya tunggu bottom fishing ya, atau harga ke support baru kita ikutan beli lalu jual 2 hari kemudian, tapi tradingnya sepas-pasan ya, jadi kurang menarik untuk bottom fishing. Tunggulah sampai 4950 plus 1% ditembus ke atas agar bisa lebih langgang naiknya ya. Dari Pak Nimisius LPKR. LPKR, wah ini bottom bukan one day trading ya, one day trading di sini one day trading, sini one day trading yang menguntungkan, sini one day trading juga, dan di sini juga kelihatannya one day trading yang tidak menguntungkan ya. Jadi kita hanya tunggu kenaikan MMR atau bottom fishing ya. Nah ini patut ditunggu karena 17% trading days ya, lumayan lah. Yang jangka panjang ya waktu beli di sini tinggal tunggu candlenya merah ya. Oke, dari Pak Bima PPRE. PPRE juga sama ada bottom fishing. Nah ini bottom fishing naik ya, jadi tidak masih kita perhatikan ya, masih kita perhatikan untuk digunakan, dan yang bottom fishing hari Jumat jualah hari Selasa ya. Oke, yang kita tunggu itu ya. Dan ini tradingnya sebagus nih 18%, jadi cukup profit nih kalau kita bertrading di saham ini ya, di bottom fishing ya. Oke. Dari Bu Erna keras. Keras ada bottom fishing, nah jualnya hari Selasa ya. Ini bottom fishing OS yang munculnya di candle merah, boleh ikutan. Hanya 2 hari ya. Dan ini trading di 19% cukup bagus, jadi profitnya akan cukup terasa ya. Jual Selasa. Oke. Berikutnya sama-sama Pak Anggit, semoga bermanfaat. Berikutnya Bu Erna lagi, KF. Nah, mungkin salah ketik ya, KF. KF bottom fishing berarti jual hari Selasa, dan ini menarik banget 30%. Mantap nih profitnya nanti. Kalau dia rebound ya, harusnya sih rebound. Jual hari Selasa ya, yang udah bottom fishing hari Jumat. Enough. Temennya memang nih. Enough. Oh sama ya dengan KF ya. Kembaran banget, 2 kali bottom fishing, jual juga hari Selasa. Tradingnya juga gede nih 30%, silahkan pilih yang mana, Enough atau KF, sama-sama bottom fishing. Dari Pak Bima Aisyah. Aisyah kita nunggu dia tuh kena ke support dulu atau muncul bottom fishing lalu jual 2 hari kemudian ya. Dan bottom fishing cukup bagus tradingnya karena 18%. Bisa cukup profit lah kalau tradingnya segini. Dia belum buy and hold ya. Jadi kita hanya bermain di trading range, bermain di bottom fishing. Oke, berikutnya dari Pak Heri KBAG. KBAG memang saya juga sedang tunggu-tunggu. Waktu one day trading sempat profitnya sebentar ya. Lalu dia koreksi dan nggak naik lagi, exit malah ya jualan. Tapi patut ditunggu lah. Yang jelas nggak beli dulu sekarang, kita nunggu pada waktu muncul OS atau ini ditembus ya 73 plus 1%. Silahkan dipantau nih, kenapa patut ditunggu, karena trading days-nya karakter sahamnya gede banget ini dalam waktu 5 hari pergerakannya. Entah kenapa, ya mungkin karena murah ya, jadi gede pergerakan harganya. Dan menarik, cukup liquid nih untuk saham-saham murah nih, 36 miliar rupiah per hari. Oke, dipantau Pak Heri KBAG, calon bisa profit gede tuh. Dari Bu Erna BMRI. BMRI ini yang dia exit tapi memang nggak turun, masih ada waktu 5 hari ya. Ini udah hari kedua, 3 hari lagi kalau dia nggak naik kemana-mana, jualan bagi yang beli di sini ya. Karena ini kan signal beli sebetulnya kalau dia exit memang nggak turun. Atau yang beli di sini
di MMR naik nih di sini yang beli di sini jual setelah 3 hari lewat ya, karena kalau masih merah dia nggak balik ke rally uptrend, khawatirnya bearish ya. Jadi boleh di hold dulu sampai 3 hari lagi dari exit ini, 1 2 baru 2 hari nih, silahkan dipantau ya. Oke ya, hari Rabu setahu saya cuti bersama Pak Jufri, jadi tutup. Oke, berikutnya Pegas dari Bu Eli. Nah, ini kita hanya tunggu bottom fishing atau MMR naik ya. Tradingnya juga cukup ya, 15%. Dipantau saja bagi yang favorit sama Pegas. Boga dari Pak Bima. Boga yang bikin nggak menarik ini trading range ya, cuma 9%. Ini hot bandar, tapi dia yang terakhir ya. Yang terakhir lagi dikasih murah. Jadi ya besok sudah expire. Ya mudah-mudahan besok naik ya. Tapi karena bandarnya hot bandarnya expire ya, kita nggak tahu. Tunggu aja bottom fishing sih kalau mau amannya ya. Dan bottom fishing juga profitnya mungkin nggak gede-gede karena trading range-nya nggak menarik. Oke, dari Bu Eli, BDMN, Bang Danamon. Apakah masih bisa kalau mau masuk? Untuk yang jangka panjang bisa-bisa aja, cuma resiko nanti candle merahnya di bawah jadi rugi ya. Kalau yang jangka pendek, yang jelas jangan, kita hanya tunggu bottom fishing nih, karena dia one day trading nih waktu hari Kamis. Kita tunggu bottom fishing atau penembusan 2540 plus 1% ya. Jadi masih masuk apa bisa ya, jangan dulu, tunggu konfirmasi dapat harga bagus dengan dua kondisi tadi, bottom fishing atau penembusan resistannya ya, begitu Bu Eli. Berikutnya dari Pak Arvin, Breeze ini yang kontroversial. Trade ini juga bagus sih, 25%, jadi memang patut dipantau ya. Dia bottom fishingnya nggak nongol nih, yang nongol itu hari Kamis, jadi yang beli hari Kamis harus jual hari Senin ya. Kecuali kalau MMR naik ya, baru kita bisa ikutan. Jadi Breeze yang belum masuk jangan dulu, tunggu bottom fishing atau tunggu MMR naik. Dan ini patut dipantau ya. Kalau sampai MMR naik dan dia tembus ke atas berapa nih, yang harga tertinggi 1690, itu pendakiannya akan luar biasa ya, karena demand powernya cukup besar ya. Mungkin ada berita bagus yang confirm, jadi akan naik cukup langgeng. Tetapi tunggu konfirmasi tetap ya, jangan masuk dulu, tunggu konfirmasi bottom fishing atau MMR naik. Oke, dari Pak Lukman, Wika ya. Oh ya, beri sudah expire ya, jadi kita harusnya yang sudah buy and hold, ikutan buy and hold di sini harusnya sudah jualan ya. Kalau trading jangka pendek ya tadi dengan bottom fishing. Masuk ke Wika dari Pak Lukman. Wika, jangan dulu, dua kelompok big player jualan ya, selling pressure juga cukup besar, jangan. WSKT ini juga sempat menarik. Ada bottom fishing, ini baru 4 hari, berarti 1 hari lagi kesempatan ditarik harga. Tapi kalau masuk di bottom fishing ya jualnya dua hari kemudian, yaitu hari Selasa. Silahkan nih, trading ini juga cukup bagus ya, 16%. Oke, itu untuk WSKT. Berikutnya dari Pak Hendro, UNTR. Jangan nih, tunggunya OS ya, bottom fishing seperti di sini, jual 2 hari kemudian atau penembusan 22550 plus 1%. Trade ini sepas-pasan ya, 12%. Silahkan kalau berminat. Berikutnya auto juga kita hanya tunggu bottom fishing ya, tradingnya juga nggak menarik. Aduh, nggak liquid lagi, cuman 410 juta rupiah per hari, jadi jangan, tidak direkomendasikan. Oke, dari Pak Pardip, Harum ini masih ada 1, 2, 3, 1 hari lagi ya ditarik ke atas. Mudah-mudahan ditarik ke atas, MMR naik nih, boleh ikutan kalau itu terjadi. Tapi kalau enggak balik ke bawah ya berarti kita hanya tunggu bottom fishing ya.
Nah, bottom fishing itu ya 10%, nggak terlalu menarik. Tapi kalau memang naik nih, benar ada buy and hold lagi, coba kita cek. Demand powernya ini nggak ada lawan nih. Jadi cukup menarik untuk dipantau memang. Nanti dia akan bertambah ya trading news kalau dia bergerak terus dengan kecepatan yang cukup jauh, kecepatan jarak yang cukup jauh ya. Sama-sama Bu Eli dan Bu Ningsih. Sekarang masuk ke Pak Pinggala Astra. Ini juga mantap nih Astra, nggak ada capeknya. Silahkan ikutan ya, nggak usah ditanya-tanya lagi. Demand power bagus, dia masih berlanjut, belum ada tanda big player jualan. Masih ada 5 hari lagi harga naik untuk jangka pendek ya. Berikutnya Cepin. Cepin kita masih tunggu nih penembusan 6025 ya, atau bottom fishing seperti ini ya. 6025 per 1% ditembus baru ikutan, tapi trading ini kurang menarik ya, cuma 10%. Sama-sama Pak Suranto. Nah, sekarang Pak Gunawan, PTPP. PTPP ada bottom fishing dengan tradingnya cukup lumayan, yang 14%. Silahkan jualnya Selasa ya kalau mau ikutan. BRPT. Oh, BRPT juga keren nih kemarin. Cuman sayang dia koreksi lagi ya. Yang bottom fishing di sini seharusnya sudah jualan hari Jumat ya. Yang kita tunggu adalah ini, penembusan 945 plus 1%. Kalau itu terjadi lagi, silahkan ikutan dengan tradingnya cukup bagus ya. 19% dan sangat liquid ya, 105 miliar rupiah per hari. Dan lihat ini demand power nih. Demand powernya yang biasanya menyebabkan kenaikan harga itu cukup langgang ya. Cukup langgang tuh. Nah, sayangnya ada selling pressure di sini ya. Jadi targetnya itu adalah di 1050 ya. Kalau ini memang lanjut naik ke atas. Ini ada selling pressure soalnya di sini. Ya tinggal dikit lagi rupanya. Sayang, kalau ini nggak gede nih, naiknya lumayan tuh. Kecuali kalau 1050 itu ditembus lagi juga, berarti ada akumulasi. Berarti ada akumulasi yang melawan selling pressure ini, demand power yang lebih besar daripada itu ya. Itu baru oke banget tuh. Silakan dipantau nih untuk BRPT. Sama-sama Pak Nemisius dan Pak Pinggala. Oh, yang terakhir Medco yang, wah, semua terjawab. Semua terjawab. Medco sayang sekali jangan dulu ya, dua kelompok big player jualan. Yang kita tunggu penembusan 398 plus 1% ke atas atau bottom fishing ya. Oke, begitu untuk Medco. Trade ini juga bagus ya, jadi patut untuk ditunggu ya, 19%. Dari Pak Pinggala, kalau belum ada posisi Astra harus tunggu bottom fishing dulu atau tembus dulu? Oh, langsung ikutan karena itu kan baru tembus, masih ada waktu 5 hari untuk naik Pak Pinggala. Jadi silahkan. Tapi kalau mau dengan money management, setengah langsung ikutan, lalu setengah kalau muncul bottom fishing itu juga boleh ya. Gunakan strategi masing-masing ya. Sama-sama Bu Erna. Oh iya benar Pak Nemisius, saya belum bahas indeks. Indeks kita masih tunggu ya MMR naik ya. Memang dia masih uptrend ya. Lalu bottom fishing ini menghasilkan indikasi rally, tapi belum confirm kalau MMR-nya belum naik. Jadi kita tunggu aja. Dan belum ada tanda-tanda juga big player jualan yang cukup mengkhawatirkan ya, belum ya. Kita tunggu aja. Ini demand power juga besar ya. Coba kita lihat ada lawannya nggak sih untuk bursa Indonesia. Nggak ada lawannya di atas ya. Nggak ada lawannya. Yang ada di sini tuh volumenya nggak gede. Jadi demand powernya hitungannya masih lebih gede daripada selling pressure di atas ini. Jadi masih oke lah. Masih oke. Kecuali kalau bandar jualan, tapi belum ada tanda-tandanya. Yaitu untuk IHSG dan memang dia sudah expire juga ya. Kita memang hanya tunggu MMR naik untuk rally yang lebih langgeng. Oke, Eyang, sudah semua Eyang. Terima kasih semua. Ya, share sedikit bentar. Halo. Iya, Eyang. Oh, udah ini ya. Udah di screen share-nya udah di. Oh ya, saya stop ya. Stop dulu. Oke, saya ingin sampaikan sedikit mengenai IHSG untuk jangka panjang berdasarkan Elliott Wave ya.
Pada lari. Hanya selesai aja lari deh. Oh, iya. Enggak, baru satu yang keluar. Jadi kita lihat di sini, tetap untuk jangka panjang seperti minggu-minggu sebelumnya masih uptrend ya, bagus untuk investor. Kita harapkan dia kembali ke area sebelumnya. Kenapa jangka yang terdekat adalah 5.500. Ini untuk investor, jadi sekarang kan 5.000. Nanti ada kesempatan dapat 10%. Baik, saya kira terima kasih untuk semuanya. Kalau rata 50 orang itu jadi kebagian semuanya ya Pak Anjelo ya? Iya, yang. Ya. Tapi kalau sudah 160 orang ada yang member kita nggak kebagian. Baik, terima kasih. Selamat malam. Have a nice and happy trading and investing tomorrow. Cuti panjang itu mulai kapan ya? Kenapa yang? Cuti panjang Mulai Rabu. Rabu ya. Heeh. Oke, jadi Rabu kita tiadakan deh pertemuannya. Kan cuti panjang. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Selamat malam semua. Terima kasih Pak Ratman, Sama-sama Pak Pak Angelo. Lulus, Terima kasih. Pak Steven, makasih juga.